Satukan langkah menyongsong masa depan, berbekal niat dan kebersamaan. To happy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ibu-ibu? Semangat. Iya, sebelum kita masuk ke materi, kita biar semangat, kita tepuk semangat dulu ya ibu-ibu. Iya. Doakan saya ibu-ibu. Iya. Jadi tepuk semangat. Semangat. Ya, ibu-ibu bisa ya? Bisa ya? Ayo kita sama-sama tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Ya, kita harus selalu semangat supaya kalau kita semangat, apa yang kita terima materi hari ini bisa kita rekam, bisa kita praktekkan di rumah. Jadi kita hari ini akan belajar tentang bagaimana cara meningkatkan kemampuan bahasa anak dan juga bagaimana membangun komunikasi yang baik bagi anak. Di sini saya mau bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama siapa ini? Kelompok pertama ya Ibu Lime. Ibu Lime saya beri tugas untuk menceritakan kembali dongeng buaya dan tikus yang ada. Bu. Menceritakan kembali dongeng buaya dan tikus yang ada di buku pintar mengasuh anak. Kemudian kelompok 2 Ibu Lili ya. Ibu Lili tugasnya saya beri menyanyikan lagu daerah atau pantun. Ya, lagu daerah ya Bu, apa gitu. Kemudian untuk yang kelompok 3 yang terakhir bermain peran ya Bu ya. Iya, main peran. Jadi di sana ada Ibu sebagai Ibu Lili. Kemudian bagaimana dia menyambut anaknya pulang sekolah ya. Di sana ada Agus atau Ita seperti itu. Silakan dipersiapkan dulu. Saya kasih waktu 5 menit ya. Bisa ya Bu Ibu ya? Ya, bisa. Sip ya Bu Ibu? Ya, 5 menit sudah berlalu ya Ibu-ibu. Sekarang waktunya untuk menampilkan tugas yang sudah saya berikan masing-masing. Kita mulai dari kelompok 1 untuk menceritakan dongeng buaya dan tikus. Bagaimana mengekspresikan, ada 2 peran di sana. Ada buaya dan juga tikus. Buaya kan biasanya suaranya keras, lantang karena tubuhnya besar. Kemudian di sana ada tikus, di sana mungkin suaranya kecil, tikus seperti itu ya Bu. Bisa mulai untuk menceritakan. Saya baca ya Bu ya. Iya, tidak apa-apa untuk menceritakan. Ya, silakan. Cerita tentang seekor buaya yang sangat sombong. Terus karena dia merasa paling kuat, paling besar, serta paling ganas jika sedang berada di dekat sungai. Semua musuh-musuhnya sangat takut jika berada di dekat sungai. Dikisahkan juga seekor tikus yang sedang mencari makan di dekat sungai karena tikus mengandalkan mulutnya untuk mencari makan. Sampai-sampai ia tidak tahu kalau berada dekat buaya yang sedang beristirahat di pinggir sungai. "Hei, berani sekali engkau mendekati aku yang sedang tidur siang," hardik sang buaya kepada si tikus. Si tikus sangat kaget sekali ketika bertabrakan dengan moncong buaya yang sangat menyeramkan itu. "Apakah kau tidak tahu kalau aku adalah makhluk yang paling menakutkan di sini?" "Hah?" Kembali sang buaya menakuti si tikus. "Maafkan hamba, Tuan Buaya, hamba akan pergi dari sini dengan kau makan diri hamba yang sangat kecil ini," pinta si tikus kepada buaya. Hahaha. Sang buaya tertawa terpingkal-pingkal mendengar perkataan si tikus. "Memakanmu? Mana bisa aku memakanmu? Tubuhmu sangat kecil dan tidak bisa membuatku kenyang. Ketahuilah, aku adalah makhluk yang paling ganas dan tidak butuh pertolongan siapapun. Karena aku makhluk yang paling besar dan mempunyai gigi-gigi yang tajam. Makananku semuanya besar-besar dan sekali gigit langsung ketelan hidup-hidup. Mengerti kau tikus?" kata si buaya mempertegas kepada keberadaannya. "Baiklah, aku akan pergi, tapi sebelum pergi
perkenankan aku untuk menolongmu dan melayanimu, wahai Tuan Buaya, pinta si tikus kepada sang buaya. Kembali sang buaya tertawa terpingkal-pingkal mendengar perkataan si tikus yang ingin melayani sang buaya akibat perbuatannya. Hahaha, tikus, kau bisa apa? Mencari makan saja kau tidak becus. Sudah sana pergi, aku tidak butuh bantuanmu. Cepat pergi sebelum aku berubah pikiran dan memakanmu. Si tikus kemudian lari terbirit-birit meninggalkan buaya yang mulai marah. Setelah berlari jauh, si tikus kemudian merasa lelah dan mencoba beristirahat dekat sebuah pohon. Tak lama kemudian, ia mendengar suara seperti meminta pertolongan dari arah sungai. Ia mencoba mendekati suara itu, ternyata si buaya sedang terperangkap oleh jala yang dipasang oleh pemburu. Si tikus takut langsung menolong buaya dengan menggerogoti jala itu dan akhirnya si buaya pun terlepas dari perangkap jala tadi. Sang buaya mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada si tikus. Walau tubuhnya kecil, ternyata si tikus bisa menolong sang buaya keluar dari jala perangkap pemburu yang ingin menangkapnya. Terima kasih ya tikus, kau sangat berjasa sekali menolong aku keluar dari jala si pemburu itu. Entah bagaimana kalau tidak ada kamu, aku mungkin sekarang sudah dibawa oleh pemburu-pemburu itu. Sang buaya akhirnya berterima kasih kepada si tikus yang telah membantunya meloloskan diri dari perangkap. Cukup untuk menceritakan dongengnya. Terima kasih sudah diceritakan dongeng tentang buaya dan tikus. Kira-kira apa pesan yang terkandung dari dongeng tersebut? Coba saya ingin tahu. Mungkin dari kelompok lain? Ibu Lili, bagaimana? Kita tidak boleh sombong. Agar saling menghormati. Ya, benar. Saling menghormati, Menolong. iya, saling tolong menolong. Jadi pesan yang dari dongeng tersebut, yang pertama kita tidak boleh sombong karena kita memiliki kelebihan masing-masing. Kemudian kita juga harus saling tolong menolong sesama dan juga saling menghormati. Seperti itu ya Bu-Ibu. Nah, itu bisa kita praktekkan nanti untuk bercerita pada anak di rumah. Jadi kita bisa membacakan dongeng tersebut bisa sebelum tidur atau juga nanti di waktu kita luang. Seperti itu ya Ibu-Ibu. Jadi kalau dengan bercerita kita juga bisa menyampaikan pesan yang tersirat dalam dongeng tersebut dapat diterima dengan baik dengan anak-anak. Dan jangan lupa juga nanti anak-anak itu kita ajak untuk menceritakan kembali dongeng yang sudah kita ceritakan atau mengajak mereka untuk menceritakan pengalaman atau kegiatan mereka di luar. Seperti itu ya Bu ya. Jadi jangan lupa untuk bercerita pada anak. Kemudian kelompok kedua tadi tugasnya suruh bernyanyi ya, bernyanyi lagu daerah. Silakan Ibu mau nyanyi lagu daerah apa? Daerah Madura Bu. Suwe ora jamu, ampar-ampar pisang, terserah mau pilih yang mana. Ampar-ampar pisang. Iya. Suka pisang ya? Ayo kita nyanyi, nggak apa-apa bersama-sama biar tidak malu ibunya ya. Iya, Bu. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangnya belum masak. Masak sebiji di burung bari-bari. Masak sebiji di burung bari-bari. Mangkalepo, dan kayu bengko dimakan api. Apinya terang jurupan. Bengko dimakan api. Apinya terang jurupan. Yeay. Kira-kira nanti kalau di rumah kita ngajak anak untuk bernyanyi seneng nggak kira-kira? Seneng Bu. Seneng kan? Nah, kalau dengan bernyanyi saya yakin anak pasti merasa senang dan juga lebih mudah dalam merekam kata-kata yang ada di lagu tersebut. Jadi gampang untuk meniru bernyanyi. Seperti itu ya Bu ya? Ya Bu. Ya. Sekarang ke kelompok ketiga, bermain peran ini. Siapa yang jadi Ibu Lili? Siapa yang jadi Agus? Saya jadi ibunya. Ya, gimana Ibu dalam menyambut anak pulang sekolah? Coba. Gus, sudah pulang kamu dari sekolah? Iya Bu. Gimana tadi sekolah?
Alhamdulillah baik Bu, senang Bu. Ada tugas apa enggak? Ada Bu, tadi dikasih tugas sama Bu Guru. Disuruh ngapain? Disuruh tugas kelompok Bu untuk menulis jenis hewan air yang ada di sekitar tempat tinggal kita Bu. Oh gitu. Sudah nanti dikerjakan. Ayo makan siang dulu yuk. Iya Bu. Iya, terima kasih kelompok 3 sudah memainkan peran jadi Ibu Lili dan juga Agus. Kira-kira nanti kalau pulang sekolah kita menyambut anak merasa senang atau tidak? Senang ya Bu. Anak merasa dihargai, merasakan kasih sayang dari ibu seperti itu. Ya, iya. Sekarang sudah dari kelompok 1 sampai 3 sudah mempraktekkan tugasnya. Hebat-hebat semua ibu. Ya. Iya, tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ya. Ibu, sekarang kita diskusi bersama ya. Kira-kira apa yang kita pelajari dari kegiatan barusan? Dari praktek barusan? Apa? Kita belajar Menghormati Bu. belajar bernyanyi. Oh iya, bernyanyi. Bercerita tadi ya, bercerita, kemudian bagaimana menyambut anak seperti itu. Kira-kira apakah kegiatan tersebut bermanfaat bagi Manfaat. orang tua? Manfaat. Bermanfaat. Apa kira-kira manfaatnya? Bisa dekat dengan anak, ya. Iya, Bisa dekat dengan anak. kemudian lebih terjalin komunikasi yang baik seperti itu ya Bu. Ya, meningkatkan kemampuan bahasa seperti itu. Iya, jadi terima kasih. Di sini diskusi kita kesimpulannya adalah dari bercerita, bernyanyi dan bermain bersama anak itu sudah sehari-hari kita lakukan, mudah kita lakukan sehari-hari. Kemudian kegiatan tersebut itu bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak. Karena dengan bernyanyi, bercerita, anak-anak akan lebih tertarik, lebih mudah merekam, seperti itu. Kemudian ketika orang tua mencoba berbicara efektif, seperti yang dicontohkan tadi, anak akan merasa senang dan merasa dihargai, seperti itu ya Ibu-Ibu. Jangan lupa untuk dipraktekkan di rumah untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak. Kita di rumah bisa bercerita di waktu luang kita. Kemudian kita bisa bermain bersama seperti itu.